Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivianti Ponto, kelas 2A PGSD dengan NIM 15142120. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas UTS Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Asmi Ilham SPD MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen. Baik, jadi sebelum kita masuk pada manfaat dari psikologi pendidikan, ada baiknya kita mengetahui apa sih psikologi itu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau gejala-gejala jiwa manusia. Oke, langsung saja kita ke manfaat psikologi pendidikan bagi kita sebagai calon guru. Oke. Yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa atau diversity of students, di mana setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. Dengan pemahaman guru yang baik terhadap siswanya, maka bisa menciptakan hasil pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Kemampuan guru dalam menciptakan iklim dan kondisi pembelajaran yang kondusif mampu membantu proses pembelajaran berjalan secara efektif. Seorang pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip yang tepat dalam proses belajar mengajar. Pendekatan yang berbeda menyesuaikan karakteristik siswa dalam mengajar untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang lebih baik. Nah, disinilah peran psikologi pendidikan yang mampu mengajarkan bagaimana seorang pendidik mampu memahami kondisi psikologis dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan secara efektif. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini didapatkan oleh seorang guru dengan mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Jika metode dan model pendidikan sudah bisa disesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa atau sering disebut sebagai konseling. Selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seseorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama ketika peserta didik mendapatkan permasalahan akademik. Dengan berperan sebagai seorang pembimbing, seorang pendidik juga lebih bisa melakukan pendekatan secara emosional terhadap peserta didiknya. Jika sudah tercipta hubungan emosional yang positif antar pendidik dan peserta didiknya, maka proses pembelajaran juga akan tercipta secara menyenangkan. Kemudian manfaat yang kelima, yaitu berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Jadi itu adalah manfaat psikologi pendidikan bagi kita sebagai seorang calon guru. Oke, baik. Jadi dalam pembelajaran itu ada 5 teori, yaitu yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang dimana behavioristik ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon, sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.
Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Kemudian teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Nah, menurut teori kognitif ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari ilmu informasi atau pengetahuan yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivistik ini yaitu memahami belajar sesuai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi, yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik ini adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan secara lancar. Kemudian teori yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Nah, menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari dari proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membantu manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Nah, itulah beberapa teori dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi caranya yaitu kita sebagai seorang guru itu yang pertama harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Di mana metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Nah, sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, Anda bisa memadukan atau kita bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Kemudian cara yang kedua, yaitu memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan motivasi yang tepat. Nah, kita mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru berperan memberikan motivasi yang tepat, alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan. Coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensinya yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain.
Kemudian cara yang keempat yaitu berinteraksi secara tepat. Nah, pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tapi B menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Oke, mungkin itu saja cara-caranya. Baik, jadi eh, guru sebagai seorang pendidik tidak hanya mengetahui materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang digunakan sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap, dan mental ini tidak boleh sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian peran guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi yaitu menuangkan materi pelajaran kepada siswa. Sedangkan di pihak lain, siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal, peran guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan guru agar proses pengajaran mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.